kalau buat teman-teman di luar sana, ya seperti yang saya bilang penting buat balancekan antara akademik dan non akademik di luar. Cuman tentunya bagaimanapun kita aktif di luar, kita juga tetap harus ingat tentang tanggung jawab utama kita sebagai mahasiswa untuk memprioritaskan yang akademik, tapi bagaimana tetap mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya dan tetap terus mencoba saja apapun itu selama masih hal-hal yang positif, karena tidak ada juga ruginya gitu untuk mencoba. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sapita Suca yang dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan mahasiswi Ilmu Gizi Universitas Hasanuddin yang punya banyak pengalaman organisasi tapi juga tetap berprestasi. Bahkan mahasiswi ini juga dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Langsung saja kita sapa, ada Kalisia Candivi. Halo Kalisia. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Kak. Baik ya, sehat ya? Iya sehat. Sehat, oke. Tapi kita kan akan banyak bahas bagaimana kemudian Kalisia ini tetap aktif organisasi, tapi juga tetap berprestasi nih Kalisia. Tapi sebelum itu kita penasaran nih, bagaimana sih sebenarnya cerita awal mulanya ya kamu bergabung sebagai mahasiswi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Kalisia? Oke Kak, mungkin awalnya pas SMA ya Kak. Awalnya pas SMA saya sebenarnya udah tertarik memang dengan jurusan kesehatan gitu. Cuman mencari jurusan kesehatan yang di luar kedokteran gitu. Dan kebetulan tertarik dengan makanan-makanan juga. Nah, waktu itu sempat nimbang. Nah, akhirnya pilihan jatuh ke Ilmu Gizi. Saya kemarin daftar SNMPTN yang itu. Nah, terus ya lolos tahun SNMPTN itu dan ya akhirnya masuk di Unhas, jadi masuk Ilmu Gizi. Tertarik dengan kesehatan di luar kedokteran. Kenapa di luar kedokteran nih Kak? Kenapa ya? Mungkin karena lebih mau fokus ke ini, karena ada ketertarikan dengan makanan juga, jadi mau cari yang hubungannya memang kesehatan makanan. Waktu itu nimbangnya antara teknologi pangan sih, cuman karena akhirnya nyari yang ada kesehatannya juga, jadi kayaknya Ilmu Gizi menarik gitu. Makanya kemudian milih Ilmu Gizi ya. Tapi keluarga, orang tua dan kerabat terdekat pada saat itu gimana? Ada pendapat lain soal bagaimana kemudian Kalisia akan ambil jurusan? Kalau dari keluarga sih, dari orang tua ya khususnya, sepenuhnya mendukung sih jurusan apapun yang saya pilih gitu, pilihannya terserah saya. Jadi ya mereka mendukung-mendukung aja. Ini pilihan pertama Kalisia? Iya, waktu itu kebetulan daftar SNMPTN cuman satu pilihan saja. Waktu itu memang cuman milih Unhas dan cuman milih Ilmu Gizi saja gitu. Oh, jadi memang udah menetapkan. Iya, sudah menetapkan hati kalau misalnya tidak lolos pun kayaknya rezekinya cari di tempat lain aja lagi gitu. Cuman karena waktu itu SNMPTN memang ya yang realistis juga taruhnya langsung Ilmu Gizi Unhas saja. Langsung Ilmu Gizi Unhas ya. Ekspektasi dan realitanya sebagai mahasiswi Ilmu Gizi Unhas itu seperti apa Kalisia? Mungkin kalau ekspektasinya katanya kalau ya sempat nonton-nonton di YouTube juga sebelum daftar kan, katanya Ilmu Gizi banyak masak-masaknya gitu, sering masak-masak katanya. Nah, tapi betul sih sering masak-masak, cuman ternyata masaknya lebih banyak ke makanan rumah sakit juga. Jadi selain masak benar-benar rancang menu buat orang sakit kayak begitu. Jadi bukan masak-masak yang kayak MasterChef gitulah. Oke, tapi lumayan padat nggak kalau misalnya Ilmu Gizi itu? Kalau dari padatnya sih lumayan padat karena lumayan banyak praktikum juga kayak lab-lab gitu. Bukan hanya lab masak tapi ada juga lab biokimia gitu. Oke, catatan ya buat teman-teman yang mungkin kemudian tertarik juga jadi mahasiswa Ilmu Gizi. Ini kan udah menuju semester akhir juga ya Kalisia. Pembelajaran apa nih yang paling penting yang Kalisia dapatkan selama menjadi mahasiswa Ilmu Gizi? Ada nggak yang bisa di-share ya kepada Unhas TV gitu? Mungkin kalau pembelajaran paling penting ya kayak bahwa semua makanan kita itu yang kita makan memang sangat-sangat berpengaruh ya dengan kesehatan kita. Kayak mungkin seringkali disepelekan lah apa yang kita makan gitu, tapi benar-benar berpengaruh ke dalam apa yang kita makan. Dan banyak juga saya dapat fun fact lah gitu selama berkuliah di Ilmu Gizi. Misalnya baru tahu kalau minum teh itu nggak boleh kalau habis makan, karena kalau minum teh habis makan itu ada zat di dalam teh yang menghambat penyerapan
zat besi kayak gitu. Nggak boleh minum teh kalau habis makan ya. Biasanya orang Indonesia tuh kalau pesan makanan dampingi es tehnya ternyata nggak boleh ya kalau dari sebaiknya dihindari gitu. Banyak fun fact ya seperti itu yang didapatkan di ilmu gizi. Mungkin boleh nih pesan-pesan jika ada dari Sobat Unhas TV yang mungkin masih SMA, yang masih menempuh sekolah menengah atas yang kemudian tertarik dengan ilmu gizi, apa yang ingin Kalisya sampaikan untuk mereka persiapan untuk menjadi mahasiswa ilmu gizi itu seperti apa? Mungkin kalau khususnya ilmu gizi Unhas kali ya, kalau khususnya ilmu gizi Unhas, ya mungkin memang jadwalnya cukup padat lah kalau bisa dibilang di gizi itu, karena mungkin seperti banyak mahasiswa kesehatan lainnya juga banyak praktikumnya dan lain-lain, tapi secara keseluruhan seru kok karena benar-benar cakupannya itu luas, bukan cuma belajar kesehatan doang, ada ilmu dari misalnya dari segi ekonominya juga, dari segi pengelolaan pangan, punya luas banget cakupannya. Jadi ya seru dan worth it lah experience-nya kalau memang mau belajar lebih dalam tentang gizi. Seru dan memang karena ilmu gizi ini nyentuh langsung sama kehidupan kita ya sehari-hari. Apalagi kita kan tiap hari makan nih, jadi kita memang harus cari yang betul-betul bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita ya Kalisya. Oke, nah selanjutnya angkatan 2022 ya Kak? Iya, oke, dan pada tahun yang sama Kalisya tuh udah coba daftar di, kita bahas di organisasi dulu ya Kak, AIESEC nih Kak. Kenapa tertarik dari sekian banyaknya organisasi Unhas tuh, kenapa milih AIESEC? Oke, mungkin selayaknya maba yang baru masuk ya, belum tahu apa-apa, mungkin biasa searching kan, mungkin apalagi searching di TikTok organisasi yang bagus buat dimasukin gitu selama masa kuliah. Terus kebetulan muncul AIESEC. Nah, kebetulan saat itu AIESEC pas lagi open recruitment di tahun 2022. Sebenarnya awalnya iseng aja daftar karena waktu itu belum tahu banyak juga tentang AIESEC. Saat itu maba ya? Iya, saat itu masih maba, jadi udah daftar, lalui banyak tahap proses seleksinya sampai akhir, tapi ternyata belum rezeki di tahun 2022 itu, jadi ketolak di 2022. Nah, setelah itu saya ikut program volunteer namanya Local Project di AIESEC waktu itu. Nah, ternyata sangat menarik itu programnya karena kita banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat juga dan banyak ketemu teman-teman yang sangat suportif di situ. Nah, dari situ ya saya tambah tertarik lagi dan kembali coba daftar di 2023 kayak gitu. Dan lulus di 2023 ya? 2023. Boleh diceritain nih ya, mungkin banyak yang teman-teman juga yang tertarik dengan AIESEC ya, karena kalau kita lihat kakak-kakak organisasi AIESEC tuh keren nih Kalisya. Kalisya juga keren banget ya kalau misalnya lihat. Apakah apa nih yang mereka persiapkan kalau mau daftar AIESEC? Apakah harus bisa bahasa Inggris atau gimana? Mungkin itu salah satu persepsi yang paling sering saya dengar ya. Banyak sekali yang kira kalau mau masuk AIESEC itu harus jago bahasa Inggris gitu. Padahal sebenarnya enggak juga. Enggak juga ya? Iya, enggak juga karena dalam AIESEC itu kita sambil belajar juga bahasa Inggris. Memang mungkin seringkali kalau ikut programnya kayak terkesan sering ngobrol bahasa Inggris gitu, tapi sebenarnya ya sambil belajar juga sih. Yang penting bisalah paham basicnya dan mau belajar gitu. Itu yang paling penting sih, mau belajar. Jadi nggak harus bisa bahasa Inggris ya, yang penting punya basic dan paling penting punya keinginan untuk belajar itu ya. Oke, tadi Kalisya udah jelasin, tadi 2022 udah cepet daftar. Dan kemudian ikut salah satu lokal projectnya Heroes ya. Oke, kemudian 2023 ikut lagi. Seleksinya tuh gimana Kak? Karena aku dengar banyak banget yang tertarik, tapi dikit banget tuh yang diterima. Nah, kalau misalnya seleksinya itu sebenarnya ada banyak tahap. Kalau kemarin itu dia tahapnya ada LGD dulu, jadi kayak semacam focus group discussion gitu. Setelah itu diseleksi, lanjut ke tahap selanjutnya ada wawancara. Setelah wawancara, dari yang lolos wawancara itu bakal semacam probation namanya, kayak trial gitulah menjadi member AIESEC selama kurang lebih 2-3 bulan. Nah, setelah itu diseleksi lagi yang betul-betul pas jadi member AIESEC kayak gitu. Oke, jadi memang pendaftarnya banyak, proses seleksinya tuh juga agak panjang ya. Oke, jadi ini yang membuat salah satu AIESEC cukup susah untuk dimasuki juga ya. Tapi nggak apa-apa karena di AIESEC tuh kita bisa belajar bareng-bareng ya. Oke, menurut Kalisya dibandingkan dengan organisasi lain, apa sih yang membuat AIESEC itu berbeda? Iya. Mungkin kalau nggak tahu kalau dibandingkan dengan banyak organisasi ya, cuman mungkin salah satu yang paling spesial kalau di AIESEC menurutku benar-benar environment-nya yang sangat positif gitu lah, kayak benar-benar tidak pernah takut buat dijudge kalau buat kesalahan, karena betul-betul memang space untuk belajar lah di situ. Dan kalau AIESEC itu banyak sekali touch point secara global internasional gitu, karena kita kan program unggulannya juga pertukaran dalam negeri dan luar negeri, jadi ya dapat juga international experience-nya begitulah.
Oke, jadi memang nggak takut dijudge karena memang ruang tumbuh kalian itu benar-benar nganggap kita tuh saudara yang sama-sama saling belajar ya. Oke, keren banget ya Isaac Unhas gitu ya. Oke, kemudian Kak Alicia ini menjabat sebagai Local Commit Vice President of LP Local Project. Itu gimana Kak? Oke, mungkin ya seperti yang aku ceritakan sebelumnya, saya udah pernah join di programnya itu. Nah, kemudian setelah 2 tahun, ya di tahun kedua saya di Isaac, saya menjabat sebagai itu Local Committee Vice President of Local Project. Nah, di situ dan kebetulan itu Local Project terakhir kemarin. Jadi udah project terakhir, dan di project terakhir itu ada 3 project kemarin. Apa-apa tuh Kak? Ada Greeneration, ada Culturize, dan ada Heroes for Life terakhir lagi gitu. Nah, jadi kemarin tuh fokusnya di 3 itu. Kalau Greeneration kemarin fokusnya tentang kesejahteraan hewan. Kalau Culturize tentang pengembangan budaya Makassar, dan kalau Heroes for Life kemarin lebih ke pangan juga gitu, pangan dan kesehatan gizi gitu. Oke, jadi sebenarnya Kak Alicia ini mengketuai ya bidang lokal project itu. Tantangan selama menjadi ketua untuk bidang tersebut tuh apa aja nih Kak Alicia? Apalagi lokal project ini yang 3-3-nya itu kan keren semua dan harus memang bisa dihandle dengan baik. Mungkin kalau selama local project, kan kalau sekarang mungkin terakhir saya selesai jabatan sebagai incoming global volunteer. Cuman kalau sebagai local project tantangannya karena 3 project, jadi jumlah membernya cukup besar, jumlah anggotanya. Waktu itu tim saya totalnya jumlahnya 30 orang. Jadi karena mungkin itulah tantangan terbesarnya, karena memimpin orang-orang dengan kepribadian yang berbeda-beda, backgroundnya pun beda-beda. Jadi ya cukup banyak dinamika tim, tapi ya namanya kerjasama. Iya, mungkin karena dipertemukan dengan berbagai karakter yang berbeda ya, menjadi tantangan tersendiri. Setiap orang punya jalan visinya berbeda-beda, tapi kembali lagi ini kerjasama tim. Iya, betul. Iya, betul banget, keren banget ya Kak Alicia. Nah, ini kan Isaac ini lebih ke organisasi internasional juga ya. Menurut Kak Alicia, dari pengamatan dan pengalaman, apa sih sebenarnya kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa ya, khususnya ketika mereka join atau bergabung dengan organisasi internasional seperti Isaac ini? Ya mungkin salah satunya yang sudah disebutkan kakak tadi, banyak yang ngira benar-benar harus jago bahasa Inggris dulu baru bisa join, padahal sebenarnya bisa sambil belajar juga di dalam gitu. Ya mungkin kalau kesalahan terbesar ya itu sih, banyakan yang takut, mungkin entah takut ketemu duluan sama orang luar, takut bereksperience dengan orang luar, banyak yang takut duluan sebelum mencoba gitu. Banyak orang yang kemudian tidak berani melangkah karena ada rasa takut yang begitu besar ya, padahal sebenarnya nggak juga ya. Bisa bahasa Inggris tuh bisa dipelajari dalam prosesnya itu juga ya. Oke. Nah, apa nih yang kemudian ingin Kak Alicia sampaikan untuk teman-teman yang masih merasa takut dan nggak percaya diri, yang kemudian menghalangi langkah mereka untuk join Isaac itu seperti apa? Mungkin kalau buat teman-teman kayak ya nggak usah takut lah untuk apapun itu. Mungkin kadang-kadang pasti adalah rasa di dalam diri kita kalau misalnya kayak kayaknya aku belum cukup deh, belum cukup jago, belum sanggup, belum mampu gitu. Tapi menurut saya sih kayak dicoba aja, karena nothing tulus juga gitu kan. kayak kalau nggak ada salahnya dicoba, dan ya gitu, nggak ada salahnya dicoba, dan pasti dalam setiap proses kita pasti bisa belajar terus juga, pasti seiring berjalannya waktu bisa improve terus kemampuannya kita juga. Jadi nggak ada salahnya dicoba aja gitu. Coba aja ya, and nothing tulus. Iya. Oke. Nah, Kak Alicia ini kan udah lumayan lama banget ya di Isaac, ada 2 bahkan hampir seluruh kehidupan mahasiswa itu juga diabadikan juga dalam Isaac ini ya. Pengalaman kamu yang paling berkesan selama ada dalam Isaac itu apa? Ya mungkin kalau pengalaman paling berkesan khususnya di tahun ini, karena ya itu awalnya saya mimpin local project, cuma di tengah term kita ubah ganti departemen jadi incoming global volunteer. Jadi sekarang nerima mahasiswa dari luar datang ke Makassar buat bervolunteer. Nah itu pengalaman yang paling berkesan sih buat saya, karena lanjut incoming global volunteer itu lumayan membangun dari nol, kayak memulai kembali dari nol program, karena program baru kan, jadi ya memulai, dan ternyata berurusan dengan mahasiswa luar negeri itu ternyata cukup menarik lah, karena banyak hal-hal yang berbeda dengan kalau mengurus program secara lokal aja kayak gitu. Iya, dari yang lokal ke internasional, yang ngurus mahasiswa internasional dari luar negeri. Ada nggak pengalaman kamu yang kayak berinteraksi langsung dengan mereka-mereka dari yang luar negeri ini, mahasiswa-mahasiswa ini, yang menurut kamu menarik gitu?
Oh iya, kebetulan kemarin sudah sempat datang salah satu mahasiswa luar negeri kami dari China kemarin. Nah kemarin juga sempat berinteraksi dan ya mungkin banyak hal menarik dan lucu lah karena mereka juga mungkin rasa berbeda, sangat berbeda ya budayanya dari negara mereka dengan dari sini. Jadi tapi seru sih bisa kayak bawa mereka berkeliling sambil ceritakan di Makassar seperti apa, mereka juga bisa cerita di negaranya seperti apa dan ya ternyata banyak perbedaan-perbedaannya kayak gitu. Dan yang saya tangkap lagi dari Isaac ini adalah kita bisa bangun relasi lebih luas lagi ya kali sih. Bukan hanya ke teman-teman yang ada di Kota Makassar aja, yang ada di Indonesia aja, bahkan teman-teman kita yang dari luar negeri kita juga bisa bangun relasi dan itu kan sangat membantu ya. Kalau kemudian hari kita ke luar negeri. Iya, semoga amin. Amin. Keren banget ya bagaimana kemudian peran, tanggung jawab dan pengalaman yang Kak Lisia punya selama join di Isaac. Untuk teman-teman yang masih ragu join di Isaac, nggak usah ragu lagi ya, nggak usah takut, langsung aja gas karena nothing tulus ya kalau kita mencoba hal itu. Nah Sobat Unas TV, selanjutnya kita akan bahas pengalaman Kak Lisia di YLE atau Young Leaders for Indonesia Wave 17 ya, by McKinsey & Co. Boleh dijelasin dulu nih Kak, YLE ini tuh seperti apa? Oke Kak, mungkin YLE ini sebenarnya semacam leadership development program begitu yang yang diinisiasi sama McKinsey itu. Cuman ya secara keseluruhan dia leadership development program dan bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia kayak gitu. Oke, tapi aku dengar seleksinya tuh cukup ketat banget ya kalau untuk YLE itu. Menurut Kak Lisia apa nih yang kemudian menjadi nilai jual utama sehingga Kak Lisia bisa lolos YLE ini? Waduh, kalau misalnya secara presisi mungkin saya bisa menebak-menebak juga kali ya. Mungkin kalau nilai jual yang ditonjolkan karena seperti namanya YLE kan dia leadership development program gitu. Jadi mungkin yang banyak ditanyakan selama proses seleksi juga perihal soal pengalaman leadership gitu, pengalaman memimpin di berbagai organisasi dan ya mungkin saya kemarin cukup menceritakan beberapa pengalaman saya di organisasi sebelumnya yang sudah memimpin beberapa tim. Jadi ya mungkin cerita-cerita leadership itu yang ditonjolkan. Menjadi penilaian utama juga ya bagi mereka untuk menerima leaders-leaders terbaru ya. Nah, apa yang selama mengikuti program YLE sampai sekarang ini, pembelajaran terbesar yang kamu dapatkan tuh selama berproses tuh apa kali sih? Ya, mungkin cukup unik juga ya pengalamannya karena kalau YLE kan bekerja sama dengan banyak mahasiswa dari seluruh Indonesia. Jadi bukan cuma di lingkup Unhas aja, bukan cuma di lingkup Makassar saja. Jadi ya awalnya cukup beradaptasi juga dengan berbagai perbedaan, misalnya perbedaan cara bicara, perbedaan zona waktu, karena kalau misalnya mau meeting gitu kan pasti kita ke belakang 1 jam, jadi cukup cukup pusing lah mengatur jadwal itu. Cuman kalau pelajaran terbesarnya mungkin sejauh ini lebih ke memang bagaimana bekerja sama dengan orang yang sangat-sangat banyak perbedaannya lah gitu, banyak perbedaan dari segi backgroundnya beda, universitasnya beda gitu, tapi bagaimana tetap bisa saling komunikasi dan saling backup lah dengan baik dan saling menutupi apa yang bisa dibantu dari satu sama lain. Saling bantu ya, karena memang program ini terbuka untuk seluruh mahasiswa di Indonesia ya Kak. Menurut kamu Kak Lisia, kenapa sih sebenarnya mahasiswa juga harus join program-program seperti YLE ini tuh apa? Mungkin salah satu hal utamanya untuk mencari pengalaman tentunya ya, untuk mendevelop diri kita juga, karena ya menurut saya sejauh ini selama berkuliah hal-hal yang paling berkesan saat berkuliah itu selain belajar dan kuliah dalam kelas, tentunya yang paling berkesan pengalaman-pengalaman di luar juga, karena dari pengalaman-pengalaman itu yang bisa dikenang-kenang lah nantinya, dan paling seru juga beraktivitas di luar selain sekedar berkuliah saja. Dan ya pengalaman-pengalaman itu paling berkesan dan itu yang betul-betul membuat diri saya istilahnya lebih develop lah begitu, karena dari pengalaman satu ke pengalaman yang lain, dari maba awalnya coba yang kecil-kecil terus banyak berkembang lagi sampai akhirnya bisa terus ya istilahnya upgrade lah menjadi yang lebih baik lagi. Intinya upgrade diri ya, dan kemudian bagaimana menebar kebermanfaatan untuk orang lain juga ya Kak Lisia. Oke, nah bagaimana kemudian Kak Lisia melihat, kita akan bahas terkait dengan beasiswa unggulan ya. Beasiswa unggulan yang berhasil diraih Kak Lisia khususnya dari Bank Indonesia dan menjadi bagian dari Genbi ya. Oke. Apa nih, bagaimana kemudian Kak Lisia melihat bantuan dari beasiswa unggulan itu seperti apa?
Mungkin kalau ya namanya beasiswa pasti ada bantuan finansial, tapi selain dari bantuan finansial, karena kita tergabung otomatis di dalam organisasi Genbi itu, karena menerima beasiswa. Nah, menurut saya selama berorganisasi di Genbi itu tentunya dapat pengalaman organisasi juga, dan kita ada banyak proker-proker yang langsung misalnya menyentuh ke masyarakat juga. Misalnya kalau proker saya kemarin ada juga yang kita mengajar edukasi langsung ke masyarakat di Takalar soal kesehatan. Nah, sempat juga kayak school roadshow, jadi visit ke sekolah-sekolah buat mengajar tentang gizi seimbang kayak gitu-gitu. Oke, jadi selain bantuan finansial, kemudian secara otomatis bergabung dengan Genbi ya, kemudian melaksanakan proker-proker itu tadi. Ada proker lain nggak Kak yang sempat dijalani selain tadi itu yang di Takalar dan gizi seimbang itu apalagi? Sebenarnya ada banyak sih proker-proker lainnya. Misalnya kita ada proker internal juga kayak berolahraga bersama untuk satu Genbi supaya tetap sehat kayak gitu. Ada juga sempat proker ke panti jompo gitu. Nah, di situ kita ceritanya melakukan art terapi kepada kakek-kakek dan nenek-nenek di sana. Jadi dibantu, ya mereka banyak bercerita juga soal cerita pengalamannya mereka. Karena kebetulan saya kemarin deputi kesehatan, jadi prokernya seputar kesehatan itulah. Nah, sebagaimana background ilmu gizi ya. Oke. Ini kan Genbi ini dengan proker-prokernya menunjukkan kepedulian mahasiswa ya terhadap sosial yang ada. Bagaimana kemudian Kak Alicia melihat bahwa Genbi ini tidak hanya ingin mencetak mahasiswa yang pintar, tapi juga ingin membangun karakter yang peduli sosial di mahasiswa-mahasiswa itu? Iya betul, mungkin ya itu karena melalui proker-proker itu ada banyak hal yang dilakukan, karena bukan juga cuma dari segi kesehatan. Mungkin kalau saya kemarin kan banyak prokernya di bidang kesehatan, cuman kalau dari deputi-deputi lain juga, misalnya mereka ada di bidang lingkungan hidup, kemarin sempat tanam mangrove juga, atau ada yang bersih-bersih pantai kayak gitu-gitu. Nah, jadi banyaklah impact yang bisa dia berikan juga ke masyarakat sekitar kayak Oke, gitu. jadi keren banget ya awardee beasiswa unggulan ini, karena selain dapat bantuan finansial, kita dapat kesempatan untuk berkembang dan memberi kebermanfaatan untuk orang lain melalui proker-proker itu bersama dengan Genbi ya. Oke, saya yakin banyak pemirsa Unhas TV yang juga tertarik untuk beasiswa unggulan dari Bank Indonesia ini ya. Tapi menurut Kak Alicia, apa nih yang kemudian menjadi kunci utama untuk lolos beasiswa ini selain dari IPK nih Kak? Mungkin kalau beasiswa unggulan Genbi kemarin juga ya cukup banyak lah persyaratannya, mulai dari buat motivation letter kayak gitu dan ngumpulin berkas, dan juga mungkin ya tentunya ada CV dan pengalaman sebelumnya. Kalau mungkin kunci utamanya saya kurang bisa ngomong mungkin ya kunci utamanya juga apa, karena nggak tahu proses seleksi di belakangnya seperti apa. Cuman ya membangun pengalaman-pengalaman dari hal-hal kecil itu bisa membantulah dalam menjelaskan juga bagaimana sosok kita bekerja, bagaimana kepribadian kita dalam bekerja kayak gitu. Oke, kembali lagi perbanyak pengalaman ya Kak, karena pengalaman itu kemudian yang dituliskan, dan mungkin itu yang jadi pertimbangan mereka memilih Kak Alicia sebagai salah satu award di beasiswa unggulan ya? Ya mungkin. Oke, nah Sobat Unhas TV, kita udah bincang banyak kemudian bagaimana pengalaman dan prestasi yang telah Kak Alicia torehkan. Dan salah satunya adalah berhasil menjadi mahasiswa berprestasi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Itu proses seleksinya pada saat itu seperti apa Kak Alicia? Oke, kalau mungkin kan di tingkat fakultas waktu itu awalnya mendaftar, terus ngumpulin CV, kayak berkas-berkas prestasi dan lain-lainnya. Setelah itu di tahap terakhir kita ada membuat semacam karya kreatif gitu. Jadi kita disuruh membuat suatu inovasi kreatif gitu yang kemudian dipresentasikan di depan dosen-dosen saat itu. Jadi ya seperti itu. Jadi karya kreatif yang Kak Alicia bawakan pada saat itu apa? Kalau waktu itu saya buat inovasinya seputar food waste. Jadi waktu itu tapi lebih ke gagasan ide kreatif yang waktu itu diminta dibuat. Nah, waktu itu saya buat gagasannya itu untuk tentang manajemen food waste gitu, berusaha benchmark dari yang di luar negeri gitu, terus mencari apa yang kira-kira bisa diterapkan kembali di Indonesia kayak gitu dan dipresentasikan. Oke. Nah, memegang peranan sebagai mahasiswa berprestasi pasti agak susah juga nih ya Kak, tanggung jawab yang dibawa gitu. Tapi menurut Kak Alicia, apa sih sebenarnya peran dan tugas utama dari mahasiswa berprestasi? Ya mungkin kalau misalnya peran secara eksplisit gitu, sebenarnya ya tidak terlalu ada juga kalau misalnya secara eksplisit, cuman mungkin lebih ke moral saja. Kalau misalnya ada sesuatu yang memang menjadi tanggung jawab, lebih ke ya bagi saya sendiri kayak menunjukkan lah bahwa
Memang hal yang penting, ada banyak hal penting di dalam kuliah. Tentunya akademik penting, tapi menurut saya mencari pengalaman organisasi juga di dalam kampus maupun di luar kampus itu sangat-sangat penting gitu. Dan sangat penting buat membalanskan kedua hal itu seperti itu. Dan banyak sebenarnya mahasiswa yang terlena dari bagaimana ngebalancing dua hal ini, dan Kalisya berhasil untuk menerapkan itu ya. Jadi semoga. Akademik oke, tapi pengalaman-pengalaman dari luar kelas juga tetap jalan ya Kalisya. Dari aktifnya produktivitas Kalisya ini, ada nggak habit kecil yang biasa kamu lakuin? Mungkin kalau habit kecil apa ya? Mungkin lebih ke bagaimana berusaha mengatur waktu aja, manajemen waktu ya. Berusaha mencatatlah hal-hal yang perlu dilakukan, karena saya pun kadang sering suka lupa kalau tiba-tiba ada hal yang ternyata mau dilakukan gitu. Oke, jadi mencatat ya? Ya, mencatat. Oke, keren banget ya. Nah, dari semua prestasi dan pengalaman yang udah Kalisya dapatkan hingga hari ini, di antara semua ISEC, YLI, mahasiswa berprestasi, award, dan lain sebagainya, mana nih yang kemudian paling berkesan dan kenapa? Mungkin kalau yang paling berkesan dan paling lama juga itu ISEC. Iya, karena mungkin sudah paling lama juga dan benar-benar ya seperti yang dibilang kakak tadi, udah dari maba mencoba ber-ISEC, dan juga ya paling lama dan paling berkesan karena paling banyak teman-teman baru saya dapatkan di sana juga, teman-teman yang masih bertahan dan sangat suportif sampai hari ini gitu. Jadi ya mungkin itu yang paling berkesan. Paling berkesan ISEC ya Kak. Karena memang hampir separuh kehidupan perkuliahan juga ada ISEC-nya ya di dalam situ. Oke, luar biasa sekali. Karena ini udah semester akhir juga Kalisya. Rencana jangka pendek dan jangka panjang ke depannya itu akan seperti apa? Ya mungkin karena sudah semester akhir, jadi sudah mulai demis lah satu persatu dari semua organisasi yang ada. Dan ya rencana jangka pendeknya tentunya semoga cepat-cepat lulus, semoga menyelesaikan skripsi. Kalau dalam jangka pendek mungkin saya akan pergi penelitian, dan semoga doakan saja semoga cepat selesai penelitiannya, aman, dan bisa sidang skripsi juga. Kalau jangka panjang mungkin ya setelah lulus saya mungkin mau cari pengalaman kerja dulu. Pengalaman kerja dulu ya. Ada niat lanjut X2 nggak? Kalau ada niat sih mungkin ada niatnya, cuman untuk kapannya mungkin kerja dulu, mau cari pengalaman di kerja dulu. Setelah itu kalau bisa dapat S2 mungkin bakal mempertimbangkan lanjut nanti. Oke, luar biasa ya. Kita harapkan semua perencanaan jangka pendek, jangka panjangnya juga bisa terwujud dengan baik ya Kak. Semoga skripsinya dilancarkan. Itu sih. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian mendapatkan pekerjaan yang baik setelah lulus S1. Kemudian ada kesempatan S2 ya gas lagi ya Kak. Semoga. Terakhir nih Kak, untuk menutup diskusi kita kali ini, boleh disampaikan pesan dan arahan mungkin bagi teman-teman yang sedang menonton Unhas Story kali ini. Bagaimana untuk tetap aktif dalam kelas, tapi juga tetap berprestasi, dan kemudian aktif juga berorganisasi. Iya, mungkin kalau buat teman-teman di luar sana, ya seperti yang saya bilang itu menurut saya penting buat balancekan antara yang di dalam kelas secara akademik dan non-akademik di luar. Cuman tentunya bagaimanapun kita aktif di luar, kita juga tetap harus ingat tentang tanggung jawab utama kita sebagai mahasiswa untuk memprioritaskan yang akademik, tapi bagaimana tetap mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya dan tetap terus mencoba saja apapun itu selama masih hal-hal yang positif, karena tidak ada juga ruginya gitu untuk mencoba. Dan menurut saya sejauh ini semua pengalaman-pengalaman organisasi yang saya ikuti juga semuanya worth it lah, dan ada pelajaran yang bisa didapatkan di baliknya, jadi tidak pernah menyesal buat mencoba semua itu kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kalisya atas kemudian pesan dan arahan yang diberikan ya, bahwa betul sekali yang disampaikan oleh disampaikan oleh Kalisya, Sobat Unhas TV, bahwa sebenarnya ketika kita aktif organisasi bukan alasan prestasi kita jalan di tempat aja ya, bahwa sebenarnya akademik dan non akademik ini bisa jalan beriringan, kemudian tergantung bagaimana kemudian kita memanajemen waktu, memanajemen diri juga tentunya ya, agar kedua hal ini juga bisa berjalan dengan baik. Dan kembali lagi, jangan pernah takut untuk mencoba segala hal, mulailah dari pengalaman-pengalaman kecil aja ya, karena pengalaman-pengalaman kecil itu akan membawa ke pengalaman yang lebih besar ya. Terima kasih banyak Kalisya atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama ya. Saya tunggu wisudanya ya Kak. Amin, terima kasih ya Kak. Iya. Dan semoga yang disampaikan tadi terkait harapan jangka pendek dan jangka panjangnya dapat terrealisasikan dengan baik. Sekali lagi terima kasih banyak Kalisya. Dan untuk itu Sobat Unhas TV, saya Zara Sabita Sucheng pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif.